Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rahmania Raudo dengan NPM 2108260153. Baik, saya akan menjelaskan mind map tentang fisiologi mekanisme sistem pernafasan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau yang kita kenal dengan sistem respirasi adalah suatu proses yang dimulai dari pengambilan oksigen atau yang kita kenal dengan inspirasi, pengeluaran karbon dioksida atau yang kita kenal dengan ekspirasi, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Fisiologi sistem pernapasan ini yang saya bahas ada dua. Yang pertama fisiologi ventilasi paru, yang kedua itu ada fisiologi kendali persarapan pada pernapasan. Yang pertama fisiologi ventilasi paru. Di sini saya akan menjelaskan tiga hal. Yang pertama itu tekanan pleura. Tekanan pleura adalah tekanan cairan dalam ruang sempit antara pleura paru dan pleura dinding dada. Tekanan pleura normalnya itu sekitar 5 cm H2O. Kemudian ada tekanan alveolus. Tekanan alveolus ini adalah tekanan udara yang ada di alveoli paru. Kemudian ada tekanan transpulmonal. Tekanan transpulmonal ini adalah perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru. Dan ini adalah nilai daya elastis pada paru yang cenderung mengempiskan paru pada setiap pernapasan yang disebut dengan tekanan daya lenting paru. Kemudian fisiologi kendali persarapan pada pernapasan. Itu ada dua. Yang pertama mekanisme yang berperan pada kendali pernapasan voluntar. Ya, jadi pusat voluntar terletak di korteks cerebri dan impulsnya itu dikirim ke neuron motorik otot pernapasan melalui jaras kortikospinal. Lalu yang kedua ada mekanisme yang mengendalikan pernapasan spontan atau involuntar atau yang kita kenal dengan pernapasan otomatis. Kemudian ada mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan di sini yang saya jelaskan adalah dimulai dari ketika kita melakukan inspirasi atau menghirup udara. Ketika udara itu masuk ke dalam kafum nasal, dia akan menuju paru-paru melalui tenggorokan, yaitu faring, kemudian ke laring, kemudian baru ke paru-paru, yaitu ke bronkus, lalu ke bronkiolus, dan yang terakhir dia ke alveolus. Di alveolus dia itu akan oksigen itu akan berikatan dengan hemoglobin atau yang kita kenal dengan oksihemoglobin. Nanti dia akan dari perikatan itulah nanti oksigen yang berikatan dengan hemoglobin itu akan menyebar ke seluruh tubuh dengan melalui pembuluh darah. Kemudian CO2 yang ada di dalam tubuh akan keluar melalui alveolus, kemudian dia akan melalui di paru, dia akan melewati alveolus, lalu ke bronkiolus, kemudian ke bronkus, kemudian ke tenggorokan, yaitu melewati laring, faring, kemudian ke kafum nasal. Lalu saya akan membahas tentang frekuensi pernapasan, yang dimana faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan itu yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi atau kedudukan tubuh, lalu terakhir ada aktivitas. Frekuensi pernapasan ketika kita beraktivitas berat seperti kita sedang lari, dengan aktivitas sedang seperti dengan aktivitas ringan seperti kita mengerjakan tugas dalam posisi duduk, itu frekuensi pernapasannya berbeda. Yang dimana frekuensi pernapasan ketika kita olahraga lari itu lebih meningkat daripada kita dalam posisi mengerjakan tugas dalam kondisi duduk. Lalu ini referensi yang saya gunakan. Sekian dari penjelasan mind map tentang fisiologi mekanisme sistem pernapasan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.